dalam bentuk paragraf terkait prosedur, alasan perlakuan, dan hasil standarisasi HCl-nya itu kalian dapatnya berapa. Terus ada tabel 5, 6, dan 7, di mana tabel 5 itu angka penyabunan pada minyak komersil, yang 6 itu angka penyabunan pada minyak jelantah, dan tabel 7 itu titrasi belangko. Nah, setelah itu kalian bahas lagi dalam bentuk paragraf, di mana nanti isinya itu prosedur, alasan perlakuan, fenomena, serta perbandingan hasil penetapan angka penyabunan, sampel minyak komersil, dan jelantah. Habis itu di 4.3 itu ada reaksi penetapan angka asam dan angka penyabunan. Habis itu poin pertama itu kalian bahas terkait reaksi penetapan angka asam. Nah, nanti di poin pertama ini ada poin lagi, yaitu poin A sama B, di mana poin A sama B ini tuh ada standarisasi KOH sama penetapan angka asam. Nah, nanti kalian tulis dulu reaksinya, terus kalian kasih titik-titik untuk keterangan reaksi keberapa, terus kalian bahas. Nah, untuk pembahasannya ini nggak harus satu paragraf, yang penting bisa menjelaskan secara jelas maksud reaksinya itu gimana. Terus untuk yang poin kedua itu ada reaksi penetapan angka penyabunan. Untuk poinnya sama, ada 2 poin lagi di dalamnya, standarisasi HCl sama penetapan angka penyabunan. Nah, untuk pembahasannya juga sama, nggak harus satu paragraf, yang penting bisa menjelaskan reaksinya. Nah, terus selanjutnya di poin 4.4 itu ada perbandingan dengan standar baku mutu, di mana nanti ada 2 paragraf. Paragraf pertama itu kalian bahas hasil percobaan kalian di angka asam maupun angka penyabunan dari minyak jelantah maupun minyak komersil itu dapatnya berapa, apakah sudah sesuai dengan standar baku mutu. Nah, terus di paragraf kedua itu baru kalian bahas faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, misal percobaan kalian ada yang nggak sesuai sama SNI, itu bisa kalian jelasin faktor-faktornya itu apa dengan penjelasan lebih lanjut dari peneliti pendahulu. Mungkin dari bab 4 dari Raisa ataupun Bagus, apakah ada yang ditanyakan? Gimana? Iya, sesuai sama format modul 4. Jadi kalau misal kalian bahas reaksi standarisasi KOH, berarti nanti kan dia lurusnya ke poin yang huruf A penjelasannya. Iya, untuk pembahasannya nanti kalian bahas berarti minyak kalian itu masih sesuai dengan standar baku mutu SNI sehingga masih layak untuk dikonsumsi, kayak gitu aja. Oke, mungkin dari Raisa apakah ada yang ditanyakan untuk bab 4? Untuk reaksinya sama seperti di Lemdet ya kan, Kak? Iya, untuk reaksinya sama kayak yang di Lemdat. Iya, nggak usah pakai kata pengantar, jadi langsung satu reaksi. Oke, mungkin dari bab 4 apakah ada yang ditanyakan lagi?
Iya, nanti untuk tabel 5, 6, 7 kalian tulis dulu baru nanti masuk ke pembahasan. Nanti kalian jangan lupa sebutin hasil literasi kalian di uh, komersil berapa, jelantah berapa, sama belangkonya itu berapa. Iya, volumenya, volume hasil literasinya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait bab 4? Kak, izin tanya. Oke, silahkan siapa dulu. Kak, saya izin tanya lagi terkait kan tadi nggak usah dicantumkan kuantitasnya. Oh, kalau misalkan di paragraf satu atau paragraf lainnya nanti kita menyebutkan pembuatan larutan KOH 0,1 N itu termasuk kuantitas atau bukan dan itu boleh disebutkan atau enggak Kak? Atau kita cukup nulis pembuatan larutan KOH bertujuan bla. Kalau buat konsentrasi itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau misal kalian bilang ambil berapa mili sampel, terus kalian tambahin 2 tetes phenolphthalein kayak gitu itu nggak usah. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, gimana bagus? Oke, kalau udah cukup aku lanjut ke bab 5. Jadi nanti di bab 5 itu kan ada 3 kesimpulan. Nah, berdasarkan tujuan tujuan kalian untuk tujuan pertama itu kan terkait perbedaan angka asam sama angka penyabunan. Nanti kalian langsung jelasin aja perbedaan angka asam sama angka penyabunan itu apa. Terus yang poin kedua untuk tujuan nomor 2 terkait nilai hasil angka asam sama angka penyabunan dari minyak komersil maupun minyak jelantah itu langsung kalian sebutin juga. Misal di minyak komersil itu dapatnya berapa, di minyak jelantah itu dapatnya berapa. Nah, terus untuk yang poin ketiga itu kan kesesuaian dengan standar baku mutu kalau nggak salah. Jadi nanti kalian untuk kesimpulannya itu kalian nggak usah sebutin lagi angkanya kalian dapat berapa. Jadi langsung kalian simpulin aja dari percobaan kalian itu dari minyak komersil ataupun minyak jelantah itu sesuai atau enggak sama SSNI dan masih layak dikonsumsi atau tidak. Oke, mungkin dari bab 5 ada yang mau ditanyain. Gimana, apakah sudah menjawab? Untuk penulisannya tetap sama, jadi nanti lurus ke angka satunya. Oke, kalau sudah aku lanjut lagi ke lampiran 1. Nah, nanti untuk lampiran 1 itu ada 13 perhitungan. Nah, aku nggak tahu dari asap lain itu formatnya gimana, tapi kalau dari aku itu harus urut. Yang pertama nanti kalian tulis terkait perhitungan pembuatan larutannya, yang dimana totalnya ada 5. Terus ada pembuatan indikator 2, terus standarisasi ada 2. Habis itu baru kalian tulis perhitungan angka asam minyak komersil, minyak jelantah, terus perhitungan angka penyabunan minyak komersil sama minyak jelantah. Jadi total ada 13. Dari lampiran apakah bisa dipahami? Bisa Kak, cukup jelas. Oke, aku lanjut lagi untuk lampiran 2. Untuk lampiran 2 masih sama kayak modul 1.
Dimana nanti maksimal pada satu lembar itu 6 foto. Untuk penomorannya harus urut sesuai step yang kalian lakukan. Oke, mungkin dari keseluruhan format modul 4, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau dari teman-teman udah jelas, aku mau tanya lagi, mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau didiskusikan